Halo, selamat sore teman-teman, sahabat Anas Cafe dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Edi Supriyatno dan Bapak Giradus Geger ya Pak? Siap. Ya, hari ini kita bincang-bincang santai Pak. Untuk tanggal 10 November ini kita kan ada Hari Pahlawan Nasional ya Pak? Ya, betul. Ya. Mungkin disampaikan Pak, Hari Pahlawan Nasional kali ini temanya apa Pak? Udah ke situ Pak. Baik, terima kasih Pak Edi, ketemu kembali ya. Kita sudah lama ngobrol-ngobrol ya. Udah lama Pak, kita udah hampir berapa abad kali ya Pak. Ya, jadi memang kita ngobrol seputar perawat dan nakes dan yang lainnya, tetapi memang ada maknanya dengan bagaimana sih sebetulnya korelasinya dengan Hari Hari Pahlawan Nasional. Iya, tentu menjadi sangat relevan ketika kita berbicara seorang pahlawan ya, karena kalau kita bicara soal pahlawan keperawatan juga ada namanya Florence Nightingale ya, bagaimana beliau meletakkan pondasi keperawatan itu sangat luar biasa dan sampai hari ini mungkin beliau masih dikenang jasanya. Iya, sampai perawat sampai sekarang masih tahu siapa sih pertama kali pahlawan perawatan kita itu, pasti tahu semuanya. Ya, kalau kita melihat dan membaca, ya saya juga membaca di Instagram, 10 November itu suatu hari yang sangat bersejarah bagi negara kita, di mana saat itu mengenang jasa-jasa para pahlawan. Negara ini didirikan oleh mereka sebetulnya, perjuangan mereka. Nah, itu menjadi sejarah menurut saya. Ada istilah begini Pak Edi, gimana Pak? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Iya. Itu kan satu kalimat yang sangat luar biasa banyak maknanya ya. Bagaimana negara ini dibangun oleh para pahlawan, memperjuangkan negara ini supaya kita merdeka. 350 tahun kalau nggak salah kita dalam kebelengguan penjajah ya, sehingga kita bisa sekarang kita bisa bebas ya. Coba kalau kita zaman dulu hidup, mungkin kita nggak seperti ini ya. Enggak, mungkin kita akan masih dijajah oleh penjajah ya, kita kali gitu, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong tadi Pak, masalah Hari Pahlawan, kita ke keperawatan. Apakah keperawatan kita itu, kita mengenang jasa para pahlawan keperawatan kita itu sampai saat ini gimana Pak menurut Bapak? Ya, saya kira zamannya hari gini kalau kita berbicara soal mengenang pahlawan, sebetulnya mestinya kita sudah melakukan satu pondasi bagaimana keperawatan kita menjadi satu keperawatan yang sangat mandiri ya, Mas. Betul. Tidak ada lagi perawat yang dilecehkan, tidak ada lagi perawat yang dipukul dan sembari kekerasan ya, sebetulnya itu sebetulnya ya. Lalu tidak ada lagi mengenai yang lain-lain kaitannya dengan dunia keperawatan. Tentu ini menjadi prihatin kalau kita melihat dari sejarah para pahlawan keperawatan ya, yang sampai hari ini masih banyak terjadi kekerasan terhadap kita. Menurut saya mungkin itu yang menjadi masalah. Ya, jadi kita untuk mengenang jasa para pahlawan jangan hanya mengenang kali ya. Jadi mungkin lebih bagus lagi untuk meningkatkan bagaimana sih keperawatan kita, bagaimana meningkatkan profesionalisme keperawatan kita, seperti itu ya Pak. Menurut Bapak, apakah kita itu sudah mengikuti atau mengenang jasa para pahlawan keperawatan kita itu dengan cara apa mungkin gitu Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus menurut saya, diskusi bagus. Apa sih nyata kita terhadap mengenang masa lalu ya? Kalau kita melihat satu kontribusi lah kita terhadap negara kita ini, terutama kemajuan di dunia pelayanan kesehatan, terutama perawatan. Tentu kita harus membuktikan bahwa jati diri kita itu harus ada gitu, perawat, di mana kita menjadi bagian dari bangsa ini ya. Kita menjadi bagian daripada sejarah perawat ini. Bagaimana kita memberikan satu pelayanan yang maksimal, pelayanan yang dengan penuh kasih, pelayanan dengan tulus. Itu mestinya di situ. Lalu etika, bermoral, itu mestinya di situ. Jadi ya memang kalau kita melihat dari konsep
konsep secara luas bahwa kita bekerja itu memang tidak melulu berbicara soal sisi moralitas, tapi bagaimana kita meningkatkan taraf hidup sebetulnya kalau kita bicara. Tapi itu lain soal. Tetapi bagaimana kita meningkatkan dan menunjukkan skill kita seorang perawat, kemandirian gitu. Itu sebetulnya. Oke, Pak. Kita tadi udah berbicara, Pak, tentang Hari Pahlawan Nasional ya, Pak. Yeah. Mungkin ada close statement dari Bapak untuk Hari Pahlawan ini, Pak. Ya, saya kira begini. Tiap tahun kita dirayakan tentang Hari Pahlawan. Kita mengenang jasa-jasa para pahlawan, bagaimana mereka berdarah-darah memperjuangkan berdirinya negara kita. Tentu pengorbanan mereka itu mungkin kita tidak bisa berhitung secara materi ya. Betul. Kita bayangkan kalau kita hidup pada zamannya saat itu. Ya, kita bayangkan pada saat itu belum ada seperti sekarang. Nah, itulah yang harus kita bisa kenang. Dan bagaimanapun juga dulu perawatan zaman dulu kita berdarah-darah membangun satu fondasi. Hari ini kita bisa menikmati. Hari ini kita bisa merasakan perjuangan yang terdahulu. Nah, sekarang tinggal bagaimana merawat itu. Tinggal bagaimana menikmati itu. Jangan dicederai dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Gitu tidak perlu dan menurut saya nggak penting gitu. Kita sekarang harus bahu-membahu. Betul nggak? Setuju nggak? Betul. Kita harus saling bahu-membahu. Yeah. Jadi bekerja samalah untuk meningkatkan kemajuan keperawatan kita. Ya, jangan kita ibaratnya jalan sendiri-sendiri. Ya. Karena sudah saatnya kita ini bergandengan tangan lah. Biarlah hiruk pikuk di sana bergenderang, tapi kita tetap harus bersatu. Setuju nggak tuh kalau statement setuju, saya? Pak. Setuju, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Gegen yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kita ngobrol santai. Saya senang sekali, Pak, ngobrol santai seperti ini. Jadi kita bisa tahu, oh, kita itu punya keperawatan yang sebenarnya sudah bagus. Tinggal kita merawatnya, meningkatkan profesionalisme kita, seperti itu. Terima kasih. Tapi sorry, satu hal. Ada lagi, Pak? Mungkin saya kan generasi zaman dulu. Kalau Mas Edi kan generasi baru. Iya. Kan perbedaan kita juga cukup jauh ya. Betul sekali. Ya. Saya pingin dengar statement dari generasi Z ini bagaimana? Oh, dari kalau Pak Gegen kan generasi all ya. Saya generasi Z ya. Ya. Kalau dari saya sih keperawatan sekarang sudah mulai ada peningkatan. Dari dulu yang kita belum bisa melakukan ilmu-ilmunya itu lebih meningkat, Pak. Kalau menurut saya ini perlu ditingkatkan lagi. Jadi kita itu benar-benar perawat itu menjadi partner dalam medis, partner dokter, bukan pembantu dokter, seperti itu, Pak. Jadi kita sebenarnya udah punya S1, S2, S3, profesor, Kak. Masa kita hanya dianggap sebagai pembantu? Seperti itu, Pak. Saya pengennya keperawatan kita lebih maju, lebih ditingkatkan lagi, dan jangan lupa kita harus profesional. Siap. Terima kasih teman-teman, sahabat Nescafe. Jangan lupa dukung channel YouTube kita Nescafe. Tetap like, komen, and share. Terima kasih.